Kalau menurut aku justru di dalam pacaran sebenarnya nggak ada selingkuh. Oke. Yang ada tuh seleksi. Oke. Ya nggak sih? Itu salah banget karena kalau menurut aku selingkuh itu ada di dalam hubungan Pernikahan. suami istri. Oke, selamat datang di Podcast Everywhere. Woo! Hai. Halo. Untuk teman-teman yang tidak tahu, sama bilang terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti kita sampai di episode keempat ini. Episode keempat atau episode keempat. Saya baca semua komentarmu, saya hampir saya balas semua komentarmu. Sama bilang terima kasih atas sanjungan dan banyak juga masukan-masukan beberapa juga. Materinya juga asik sih, gue udah nonton. Wah, betul. Dan untuk teman-teman yang baru mengikuti kita, selamat bergabung. Untuk kamu yang tidak tahu, Podcast Everywhere adalah podcast di mana kau bisa take podcast dimanapun. Iya, namanya aja Everywhere. Everywhere, tapi dengan kualitas audio yang tidak kalah dengan kau take podcast di studio. Oke. Jadi itu ya keunggulannya ya, salah Keunggulan satunya Podcast ya. Everywhere. By the way, pada episode kali ini saya bawa contekan soalnya memang kita manusia ini tempatnya pelupa, jadi kita butuh tulisan untuk mengingatkan kita kembali. Bohong, sebenarnya karena waktu persiapannya terlalu sempit. Oke, sebenarnya sih. Oke, di episode kali ini saya ditemani oleh Kakak Faye. Hai. Oke. Gue Faye. Kamu Faye apa Fai? Sebenarnya namanya tuh Faye. Oke. Tapi kalau misalkan di sekolah terus di kampus orang-orang biasanya manggilnya Faye karena kan Englishnya kan Faye harusnya kan. Ya, tapi Faye sama aja sih, Faye sama aja. Oke. Kamu orang mana sebenarnya aslimu? Faye itu orang Sunda aslinya. Orang Sunda. Orang Sunda, mamanya Sunda, papahnya tuh Jawa, tapi lebih ke Sunda karena lebih sering ngobrol bahasa Sunda. Terus di rumah juga mamanya masih ngomongnya bahasa Sunda gitu. Kayaknya didekatin mulutmu deh. Oh gini ya. Lebih jelas kau dengar dirimu Oke, sendiri. bener. Oke, coba. Terus saya tuh sekarang lagi nge-host di Humoria tahu kan, Bang Lain pernah diundang kan ke Humoria kan? Betul. Iya, lagi nge-host di Humoria. Jadi kayak media satu-satunya tentang humor. Betul. Makanya undang Bang Raim kemarin sebagai komedian. Saya juga lumayan juga ikut perkembangannya Humoria karena salah satunya kanal komedi sebenarnya. Iya. Thank you so much lo. Yang bahas full komedi. Betul. Jadi emang wadahnya buat komedian-komedian atau perkembangan komedian yang di Indonesia kayak gitu sih tujuannya. Bang Raim, emang kita lagi di mana sebenarnya nih? Di jalanan mondar-mandir dari. By the way, sementuk podcast kali ini lumayan agak ekstrim juga ya. Tidak apa-apa. Kita miking didekatkan saja. Tiba-tiba ditabrak motor. Kita sebentar lagi ada di Taman Diponegoro, Jakarta Pusat sebenarnya. Ini Jakarta Pusat sebenarnya. By the way, sekedar info, saya sudah googling sedikit-sedikit. Taman Diponegoro Jakarta ini diresmikan di tahun 2016 oleh Bapak Gubernur pada zaman itu. Bapak Ahok. Sekarang dijadikan sebagai tempat orang-orang bercengkrama. Tapi asik banget sih. Asri. Apalagi kayak gini asri bener. Terus untuk ngobrol pas banget karena banyak tukang makanan juga. Terus banyak yang lalu lalang pulang kerja mungkin atau gimana. Kamu pernah ada pengalaman di sekitar sini? Kau pernah lewat atau pernah pacaran atau? Lewat aja sih, tapi bener sama pacar bener banget. Lewat kan karena kan kalau dari sini kan kita kan iya dekat. Betul kan pulangnya harus lewat sini kan. Betul. Kalau Bang Raim pernah punya pengalaman lewat sini? Sama siapa? Sama pacar selingkuhan? Ada beberapa. Saya sering makan di sini. Apa? Makan mie ayam sama nasi gorengnya enak katanya di sini. Di iya sini. Kan? Di sekitar situ ada rumah sakit RS Jantung kalau saya tidak salah. RS Jantung, RSCM kali di sini. Iya itulah. Iya RSCM di sekitar sini. Oh ya RSCM di iya. belakang Metropol. Di mana dari apartemen kita jalan kaki 5 menit bisa. Iya makanya kan. Jadi kalau misalkan dari Metropol harus lewat sini dulu. Harus lewat sini. Saya kalau ambil schedule nonton bioskop malam-malam, biasa pulang jalan kaki. Jalan kaki? Masa? Pulangnya. Biasa kan kalau ke sana Gojek. Pulangnya jalan kaki. Tapi itu sendirian apa gimana? Sendiri. Ya, memang agak introvert memang. Masa? Sendiri sama pacar atau sama selingkuhan nih? Ada. Oke, begitu. Kamu sekarang kau selain sibuk dari itu, jadi hostnya orang Humoria, apalagi aktivitasnya? Sebenarnya
kalau misalkan kerjaannya itu nge-host di Humoria, tapi Oke. ada freelance-nya juga. Apa? Kalau freelance-nya itu biasanya ngisi, misalkan ada iklan dari brand Oh, apa gitu. Iya, tapi karena pandemik nih, ayo dong klien-klien. Tidak bisa kita beriklan-iklan di masa pandemi begini. Iya, bener. Karena syutingnya kan terbatas, harus sesuai protokol juga kan, protokol Oke. kesehatan. Jadi mulai kegiatannya mulai lagi pasif lagi karena ya pandemik ini kayak gitu. Jadi lagi seru-serunya di Humoria aja sih, lagi nge-host gitu. Jadi ada beberapa masukan sebenarnya dari viewers kita. Mungkin katanya Bang Raim sebelum ada. Sini kau. Tidak apa-apa. Tidak ada yang di cut. Wih, apa nih? Oh, kayaknya sepertinya kita butuh anu deh, apa namanya? ST begitu kayaknya. Wah, biar ada dompet gue di belakang. Pesankan kita ST juga begitu. Nah, tidak apa. Oh iya, memang untuk kita nih kayaknya, bukan? Enggak. Pesankan kita nah. Kegeran. Dua nah, tapi sekali nah. Ini sebelum kita lanjut Oke. akhirnya pertama. Boleh. Sungguh. Kita dapat paket sebenarnya. Oke, apa tuh Jadi, kira-kira? alhamdulillah di episode setelah sekian lama ini episode keempat kita sudah ada brand yang mau masuk. Coba pegang dulu, kita dapat keren banget sih anjir. Bang Raim udah dapat endorse aja nih Iya, ada kayaknya endorsement nih. dari Cabeinlah. Untuk teman-teman yang penasaran, pergi ke www.cabeinlah.com. Oke. Apa sih ini di Bang Instagramnya juga ada. Ini Cabeinlah, by the way, saya kemarin sempat beli ini. Raim? Oh gitu. Nah, si ownernya itu tetangga kita di apartemen ternyata. Oh coy. iya kan yang sebelah sebelah Bengkulen. Bengkulen punya Kafenya Bang Raim, Bang Raim. bener. Dia itu adalah startup juga yang bergerak di bidang kuliner. Dia jual yang begini-begini makanan siap saji yang kita tinggal hangatkan. coy. Oke, tapi asik banget sih ini. Kita tinggal taruh di panci, tidak perlu pakai Heeh. minyak, sudah ada Iya, nggak semua perlu ya. repot-repot Iya, juga betul. kan jadinya kalau Namanya- misalkan males masak gitu. Coba saya pindahkan ke sini sebagian. Namanya Cabeinlah. Cabein Ya, lah. bisa ke Instagramnya Wih. teman-teman kalau penasaran. Satu paket begini bisa ada dari 70 sampai 100 lebih. Saya tidak tahu. Oh, Tergantung jenis apa yang kau. Jadi makanannya itu apa, daging kah atau apa? Daging sapi sih kalau saya tidak salah. Ini slice. Oh, slice apa beef. Iya, slice beef. Ini kenapa agak hangat karena memang sudah dipanaskan. Tapi kalau kita beli itu kita Frozen Ya, bentuknya. frozen. Oke. Tapi kita tinggal hangatkan Hangatkan saja kayak saja. semi tumis begitu. Iya, udah gitu Enak rasanya sekali, Cok. enak kan? Sebenarnya sembari makan tidak masalah kah? Makan saja deh sembari. Oke, boleh, Tidak boleh. masalah, kamu tidak masalah. Nggak masalah aku mah. ayo. Aku mah emang suka banget Apa-apa. makan. Ayo. Banyak banget nih kita Banyak mau sekali. makan apa mau Kalau ini podcast kita sebenarnya. kita di endorse sama mas-mas. Siapa namamu, Sob? Rofik. Oke. Rubik. Rambutmu kayak kangen band, coy. Klimis sekali, coy. Tidak apa-apa. Ini ST-nya kita di endorse dari Rofek. Siapa? Rubik. Kayak kedengeran tadi Rubik ngomong kayak gitu nggak namanya jelas. kayak fallback. Saya dengar fallback tadi. Sudah kita sembari coba-coba saja. Tidak usah Boleh, kita boleh, habiskan. Ini bukan acara kuliner ya. Iya. Enak juga. Enak dan pedis ya. Iya, cabein lah. Kamu tipikal yang suka pedis apa? Aku suka pedas, Hmm. tapi not too much sih kayak Not too much ya. kayak Jangan cuma- juga terlalu memanipulasi rasa ya. kayak gitu aja. Kalau ini Soalnya tapi pas cukup Pak, cukup. Pun kalau merasa agak kurang bisa di request juga boleh. tuh, di mereka bisa di request Maksudnya juga. di catatan kan biasa kalau pesan. Bang Raim suka pedas, emang. Sama seperti kamu, not too much. Iya, Suka jangan- pedis tapi jangan mendominasi rasa. Itu Bener, saya. kalau udah mendominasi rasa jadi nggak enak lagi kan. Jadi hilang rasa naturalnya. Sungguh warga Indonesia yang sangat taat berlalu lalang di jalur pejalan kaki. Walaupun kita juga kayaknya agak melanggar juga kan di jalur pejalan kaki kita buat podcast. Nggak sudah lah. Camakan dulu sejenaknya. Menurutku Hah? minuman paling enak di dunia es teh. Menurutku. Kenapa gitu? Kenapa kayak gitu? Kenapa Karena dia demikian? apa? Dia sangat Indonesia dan cukup. Cukup. Cukup sekali. Maksudnya apa? Cukup. Cukup sekali. Kok keringatan minum es teh langsung Bener segar. sih, bener. Kalau lapar habis itu makan terus minum es teh cukup Bener, sekali. bener. Nggak aneh-aneh gitu rasanya. Udah Murah manis. dan cukup, tidak Bener. terlalu
nggak Tidak terlalu terlalu- manisnya maksa atau kayak gimana ya nggak sih? Karena kan dibikin juga mungkin ya, nggak instan gitu. Oke, sepertinya kita harus lanjutkan podcast kita. Iya deh. dong. Jadi kuliner nih kalau kayak Iya, gini. by the way, itlah si Cabein lah, makasih sudah menjadi bagian dari podcast kita, coy. Iya loh, kita kenyang loh di Oke. awalan podcast udah kenyang. Enggak, saya akan makan sebentar lagi nih, tenang. Tenang kok, kita lanjut. Iya, game supaya kita lebih nyaman. Mau main games? Game sedikit. Oke, Kok boleh, tidak, boleh, saya tidak boleh. briefing kok, tapi tidak apa-apa. Oke deh. Jadi misalkan saya kasih topik, kita gantian sebutkan yang berhubungan dengan topik ini dengan Oke. catatan ganti-gantian. Misalkan kita topiknya tentang sekolah, kita saling ganti-gantian sebutkan hal tentang sekolah, tukar-tukaran. Tidak boleh lama mikir, tidak boleh diulang, tidak boleh copy Oke. jawabannya lawan. Misalkan sekolah, guru, siswa, bangku, apapun yang berhubungan dengan Sekolah. sekolah. Oke. Kalau seandainya temanya sekolah. Kau pilih topik apapun deh. Nanti kita games beberapa. Oke. Topik apa ya? Hmm, Rumah sakit misal. Oke, siapa yang pilih topiknya? Terserah. Oh, ganti-gantian. Kan gantian 2-3 ronde Karena lah. kita di taman deh. Oke. Jangan dong. Gimana? Kenapa dong? Kita bisa lihat komponennya. Oh, kita nggak boleh lihat. Kita harus insting. harus iya. Oke, apa? Ayam. Ya iya dong, bener ayam. Jangan ayam dong. Banyak ada ayam apa jadi kita Bukan, sulit bukan. jawabnya. Misalkan kayak gini, kayak mall. Ya udah mall. Apa yang berhubungan dengan mall tukar-tukaran? Oke. Siapa yang duluan? Oke, saya dari mall. Oke. Tidak boleh lama, tidak boleh copy, Iya, oke. Siap, tidak siap. boleh mengulangi. Ya, Oke, sudah siap. siap. Yang berhubungan dengan mall. Stroke, Eskalator, rame, lift, ibu-ibu, outlet, anak kecil. belanja. Anjing. Gimana Enggak, sih? memang kau dekat memang dengan yang mall-mall ya memang. Ya Oke. iyalah. Lagian ngambil temanya tuh yang relate sama perempuan. Udah iya, lah, aduh, susah. patah, lupa tadi saya tuh. Harusnya yang relate sama diri kita sendiri Tidak dong. apa-apa. Oke, itu tadi topiknya mall. Coba kamu Serah ada. aku ya sekarang Oke, ya. apa? Salon. Anjir. Menang di kamu semua. Ya sudah tidak apa-apa. Oke, salon. Oke, Ayo. mulai dari kamu. Hair dryer, Rambut, gunting, bencong, krimbat, laki-laki yang menunggu, spa, kuku. kuku. Mana ada kuku? Mani-pedi. Iya, mani-pedi bukan kuku dong. Iya kan bisa. Iya juga. Enggak kalah. Udah kalah. Lanjut. Satu topik terakhir ya. Oke. Tentang konser. Oke. Ayo, oke. Hah? Bener. Nah, ada rambutmu sekitar sini. Oke. Kalau mic yang berhubungan dengan rambut. Tidak. Kamu tidak teringat sesuatu? Tidak. Oh my god. Sudah. Berhubungan Jadi dengan traveling. konser. Oke, konser. Dari Yuk. saya, oke. Ramai, Band, musik, panggung, perempuan, lagu, sound system, ganteng, lompat-lompat. mabuk. Kamu nonton konser di mana, anjing? Bener dong. Iya, Kan biasanya beberapa. banyak yang Iya beberapa, cuman kalau konser agak aneh deh. Kalau Enggak dong, ya bener dong. itu realistis dong. Iya, Bener ada, dong. Iya, masa mabuk? Coba ayo, siapa yang kalau nonton konser sama kayak yang tadi aku bilang, bener dong. Iya, Itu sudah relate lah, kali. Oke lah. Oke lah, berarti aku ya menang ya, tiga-tiganya. Fix, ya sudah lah. Perempuan Oke, fix. selalu menang. Bener. Itu sudah berapa 20 menit? Mau break atau aman saja, running saja? Oke. Oke. Terima kasih loh kamu sudah menjadi bagian dari podcast kita, Mbak Dewa. Sama-sama loh. Ini suatu kehormatan juga sih sebenarnya. Kita mau hari ini mau bahas tentang seperti yang kita sudah saling DM, saling chat, Oke. mau bahas tentang itu. Orang ketiga. Iya. Kenapa kita mau bahas orang ketiga, Bang Raim? Tanda kurung pelakor. Tanda kurung pelakor. Tidak, karena sekarang lagi hype saja. Oke. Kalau Bang Raim sendiri udah pernah belum? Maksudnya ada Pada jadi korban posisi. orang ketiga. Oke.
atau apa ya, misalkan Berada pada situasi ya, itu. udah pernah di situasi yang sebagai apa gitu. Tadi baterai kita mati tadi coy. Sampai di mana Iya. pembicaraan kita? Iya, tadi gue nanya Bang Raim udah pernah ada di posisi yang mana? Udah pernah jadi orang ketiga kah, selingkuhannya kah? Ya kan? Apa udah pernah diduain gitu, dipelakorin sama orang ketiga atau dipebinorin gitu istilahnya? Sepertinya kalau saya boleh jujur coy, saya pernah berada pada posisi yang salah. Yang salah. Tidak usah saya bilang apakah saya yang orang ketiga atau saya yang mencari-cari orang ketiga. Tapi saya sempat pernah berada pada situasi seperti itu. Bukan jadi orang ketiga ya, maksudnya situasi yang memungkinkanku tahu lingkungan itu. Oh, oke. Aduh, saya takut menjawab ini, Chan. Apa tuh? Kamu jadi bagaimana? Kamu bagaimana? Kau pernah berada pada posisi itu tidak? Jadi pelakor? Tidak. Pelakor. Pernah berjumpa tidak pada situasi itu? Kayaknya kalau jadi pelakornya atau jadi selingkuhannya sih sejauh ini nih Oke. jangan sampai sih, sejauh ini sih belum pernah ya. Tapi kalau Oke. ada di posisi sebagai korban pelakornya Korban pelakor pernah. atau mendua. Tapi kan itu bukan orang ketiga dong, tapi kayak menduanya sih Mengikut orang ketiga lah. iya, ya istilahnya kan kayak Kamu- nyambung gitu kan itu. Oke, jadi kita tiga ada gini. Haha. Ada pelakor, Ah. ada pelaku dan korban. Dan korban, benar. Iya, kan ada orang ketiga, ada tiga orang. Ada tiga. Korban yang dihianati, Hianati. pelaku yang menyetujui, pelakor. Pelakor. Itu Dan itu pelakor namanya, yang itu pelakor. namanya hati yang mendua gitu Oke, ya kan. nah kamu pernah ada pada Ya posisi itu apa? yang tadi aku bilang, aku pernah. Sebagai pelaku, Aku oke. sebagai yang mendua. anjing. Ternyata kamu Lo tidak ini- semanis senyumanmu, coy. Lo ini Tidak kan apa-apa. jujur, Ya, kita kan jujur. podcast everywhere yang Everywhere, oke. honestly kan, bener Oke. kan? Oke. Ya iya bener, sebagai orang yang mendua dan sebagai orang korban juga loh aku Oh, pernah. korban. Oke. Dan menurut gue sih itu tergantung apa ya? Tergantung nggak bisa diartikan sebagai benar gitu, cuman Oke. tergantung situasinya gitu. Ah. Iya nggak sih? Bener dong. Kalau kita ikutin teori ya itu udah pasti salah. Maksudnya bukan udah Oke. pasti salah, nggak bisa dibenerin gitu kan. Itu udah pasti nggak bisa dibenerin. Tapi kalau misalkan kita lagi ada di posisi itu, kita akan membenarkan diri kita sendiri. Iya, Jadi ya realistisnya yaitu tetap tidak boleh dikatakan benar, cuman ya emang ya enak aja. Ya, namanya orang kalau lagi jatuh cinta memang dibutakan tuh. Iya, serius. Tapi itu tetap nggak bener ya. Kalau nggak itu why not? saya masih bisa debatkan, coy. Kalau saya gimana? karena Aha. itu berarti kita bicara tentang selingkuh dong sama dengan. Iya kan artinya orang ketiga ya berarti perselingkuhan dong. Oke. Tapi kalau menurutmu selingkuh benar atau salah? menurut aku kalau mendua itu belum bisa dibilang salah sih. Kalau selingkuh Oke. udah pasti salah karena kalau mendua Selingkuh dalam pacaran lah. Bukan selingkuh. itu lagi. Kalau menurut aku justru di dalam pacaran sebenarnya nggak ada selingkuh. Oke. Yang ada tuh seleksi. Oke. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Nice. Iya bener dong, kalau misalkan selingkuh itu salah banget karena kalau menurut aku selingkuh itu ada di dalam hubungan Pernikahan. suami istri. Itu sakral, berselingkuh, berkhianat itu salah. Tapi kalau di dalam pacaran belum ada ikatan, coy. Itu bukan selingkuh tapi Seleksi. seleksi. Oke. Ya, Nah, nggak memang perselingkuhan dalam pernikahan memang fatal sekali tuh, coy. Oh iya dong. Karena kau diikat sama agama dan hukum. Betul. Kalau saya ada hampir mirip sama pandangan kita, coy. Iya. Saya Kalau tidak menurut Bang Raim gimana? Karena Selingkuh betul atau tidak? Tidak sih, tapi enak. mungkin karena saya memang orang yang tidak suci, coy. Saya tidak sesuci yang kau pikir. Saya tidak sebaik komentar di Instagramku, tidak, coy. Saya juga kadang-kadang tidak Hilaf juga sering gitu. hilaf. Oke. Bahkan saya ada pada posisi sekarang ini. Saya tidak mau dekat-dekat ini menjalin hubungan kepada siapapun. Bukan karena saya takut sakit hati, bukan. Bukan karena selektif juga gitu. Tapi karena saya takut menyakiti hati yang lain. Oh, oke. Tapi kan kalau misalkan nggak ada hubungan pun terus
deketin yang ini, deketin yang itu kan juga tetap menyakiti dong namanya. Iya, betul juga. Tapi terkait dengan perselingkuhan tadi, kalau kotanya saya salah atau benar menurutku, bagaimana bisa selingkuh itu dikatakan salah, sementara pacaran pun bukan hal yang benar. Betul sih, betul. Ya sih, ini kalau jadi ke agama berat nih. Tapi ini bicaranya orang-orang yang tukang selingkuh sama bukannya selalu membenarkan apa yang dia lakukan. Yang tadi kayak aku bilang kan, kayak itu sebenarnya tergantung situasinya. Urusan manusia tuh urusan apa ya? Perurusan soal waktu tuh paling lemah, iya nggak sih? Sebenarnya tergantung waktunya, kita berada di waktu yang mana. Kalau menurut gue ya, kita saat kita jadi si korban, kita akan merasa sakit. Selingkuh itu salah. Itu salah banget, lo kurang ajar, lo ngianatin gue. Tapi saat kita lagi mendua, kita akan bilang, gue tuh sebenarnya nggak mau jahat, ya nggak sih? Bener nggak sih? Pembelaan intinya manusia ya pengennya dirinya sendiri yang bener gitu. Jadi realistisnya kalau misalkan gak mau diselingkuhin, dari hati kita aja. Jangan pernah 100% sama semua orang gitu. Kalau sama semua orang, pokoknya 100% cuma diri kita sendiri. Ya dong. Kalau sama orang lain yang belum jadi suami kita, itu cuma boleh 50%, paling enggak 75%. Padahal kita di trotoar, karena pembahasan kita kencang begini. Oke, nice. Iya dong, gokil. Tapi kalau kita runut kembali, kira-kira alasan apa orang bisa terlibat dalam, maksudnya alasan orang bisa selingkuh, maksudnya bisa terlibat kepada orang ketiga, menurutmu? Atau sebelum jauh melangkah, menurutmu pelakor salah atau tidak? Menurutmu? Pelakor kan perebut laki orang kan katanya kan? Iya dong. Secara etimologi, Iya kan, pelakor perebut laki orang. Kan tadi aku bilang kalau misalkan itu konteksnya dalam suami istri, ya udah pasti salah dong pelakor. Iya nggak sih? Kayak mau apapun, ya memang yang nggak salah itu cintanya. Yang nggak salah itu cintanya, tapi perbuatannya tetap salah. Dia ngerebut. Kalau dalam hubungan itu. Iya, cinta itu kan harusnya 2, ada 3. Ya udah pasti salah yang ketiga kan. Jadi si pelakor menurutmu salah? Iya, kalau menurut aku. Kalau saya tidak mau debat kok. Tapi ada beberapa kasus yang terakhir ini yang lagi hot ini. Kita tidak usah sebut nama, pokoknya yang sudah di. Aduh, nggak ikut-ikutan ya Bang Raim yang ngomong ya. Kita tidak sebut nama. Cuman kita tidak sebut nama. Iya. Sudah di. Kenapa? Ini lagi hangat nih. Beberapa minggu lalu sepertinya. Iya. Ya tapi kan itu kan belum tahu. Menurutmu itu gimana? Kok rasa dia salah apa bagaimana? Ya itu kan belum tahu kan. Aku juga nggak ngikutin secara runut gimananya. Cuman kalau boleh jujur cuy, saya pun bukan orang yang ikuti perkembangannya nih cuy. Iya, makanya itu. Jadi kan kita belum tahu pasti ini maksudnya siapa yang salah. Iya, atau yang kayak gimana. Tapi kalau misalkan ya tadi aku bilang itu kan kalau nggak salah udah menikah ya. Kalau misalkan memang sudah menikah dan itu beritanya bisa dikatakan benar, ya tidak boleh dikatakan benar dong. Tapi kalau misalkan itu belum benar, ya kita nggak bisa juga bilang salah, nggak boleh judge terus-terusan juga gitu. Cuman yang luput dari judging people ini si masyarakat netizen Indonesia yang maha tahu ini, kenapa tidak ada yang selalu si perempuan ini yang disalahkan? Kenapa tidak si laki-lakinya yang gatal? Kenapa bukan? Kayaknya laki-lakinya deh yang burungnya tidak bisa. Iya, maksudnya kayak itu saya sebenarnya kadang-kadang walaupun saya laki-laki si kampret ini sebenarnya yang salah. Kau punya pilihan juga untuk tidak ambil seandainya ini godaan datang dari dia. Seandainya. Apalagi godaan itu memang timbul dari si laki-lakinya, lebih salah lagi dong. Iya, cuman benar. kita karena memang kebetulan yang namanya tinggi adalah jadi dia yang disalahkan, kasihan dia itu sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan karena dia namanya tinggi doang loh Bang. Memang biasanya kalau misalkan ada kayak perselingkuhan atau apa, itu biasanya kan memang yang dilabrak tuh si ceweknya. Suaminya jarang banget dilabrak kan sama si istri ini gitu.
karena ya mungkin itu udah didasari, misalkan dia kayak udah percaya sama suaminya, jadi dia juga nggak bisa kayak protes sama suaminya, akhirnya kenanya ke si pelakor gitu. Ya tapi bener tadi kata Bang Raim, kalau misalkan yang tuan rumah nggak bukain pintu, dia nggak mungkin Betul masuk juga, kan. masuk bertamu juga. Nggak mungkin bertamu kayak Si gitu kampret sih. itu. Cuman netizen Indonesia dapat saja video lamanya. Si anu ini kapelan anjir. Kalau iya. boleh jujur, Fai. Iya. Sebenarnya kita ini masyarakat Indonesia ini ada hal yang salah ketika menanggulangi masalah seperti ini. Kita berpikir dengan menghujat seseorang itu akan menyelesaikan masalahnya. Masalahnya tidak benar. Masalah sama seperti kasus-kasus selebritis yang terjadi sekarang ini tuh. Misalkan kita pikir si selebritis A musuhan dengan B, konflik. Nanti berapa bulan kemudian si A dengan C. Si A ini setiap selebritis sepertinya memang ini desainnya dia deh. Harus kita berpikir deh. Ya bisa juga kan, emang banyak kan kayak Bisa jadi. Bisa jadi kayak settingan mungkin kan, Bisa jadi. biar naik. Karena atau gimana. masalahnya setelah kasus ini keluar single anjir. Iya. Gokil, manajemennya gokil. Tapi keren dong, bener. Iya keren Dan dong keluar banyak yang single. nonton. Banyak banget orang trending Lagi trending 3. juga sekarang. Keren. Wow. Karena ini ada yang salah menurutku, Tom. Jangan kamu pernah berpikir dengan menghujat selebritis tertentu itu akan membuat dia menjadi jerah. Betul. Kau akan kata, misalkan kau hujat selebriti, kamu pelacur, kamu tidak tahu diri, kamu tidak. Jangan kamu berpikir dengan menghujat dia akan membuatnya berhenti. Iya, tidak, benar. coy. Tapi- Itu yang dia cari, coy. Oh iya sih. Itu yang dia cari. Tapi ada poin benernya, maksudnya poin positif sih menurut gue di sini Bang Raim, karena kayak tadi kan dihujat sana sini, tapi buktinya dia bisa ngeluarin karya, bisa ngeluarin single dan akhirnya trending dan sebagainya. Menurut gue itu sesuatu. Manajemennya hebat. Gue cuma diperhalus aja gitu. Kalau bilang langsung oke. manajemennya hebat, ya bener kan? Tapi ada positifnya dong. Jadi masyarakat terhibur atau kayak gimana Iya. mungkin. Saya terlepas itu benar atau salah, sebenarnya saya masa bodoh, coy. Iya dong, itu urusannya dia juga. Masa bodoh, coy. Saya tidak mau luangkan energiku yang sangat berharga, mending saya habiskan waktuku dengan orang-orang yang saya sayang Benar. daripada mengurusi sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ekonomiku nanti. Iya, Toh saya bahas benar-benar. itu, saya tidak akan kenyang. Cuman hanya gara-gara muncul terus di beranda ini, kita langsung bahas di sini, coy. Kita bahas yang lain, coy. Jangan. Tadi kan Bang Raim Oh iya juga duluan sih. yang Sebenarnya mulai itu topiknya maksudnya itu. contoh juga sih, contoh Iya, kecil. contoh. Tapi mungkin karena gini ya, karena mereka public figure, artinya netizen juga nggak bisa disalahin sih kalau menurut gue, karena public figure memang kan dilihat untuk menghibur, contoh sebenarnya kan, sebenarnya. Ya berarti netizen ya mungkin kalau misalkan netizen berkomentar, artinya bukan berarti netizen benci atau kayak gimana. Mungkin netizen tuh kayak ngasih masukan buat, lu kan sebagai public figure seharusnya mencontohkan yang baik dan benar gitu. Dan bukan berarti juga netizen 100% ngejudge kayak lo salah atau kayak gimana, kan bisa jadi kayak gitu juga. Kalau gue nih berpandangan sebagai netizen dan orang yang ada di, maksudnya kayak kita kan orang di kan, maksudnya yang tampil juga gitu. Ya jadi kita, maksudnya kalau gue sih lebih ngerti ke dua arah aja gitu sih Bang. Iya kan. Oke, kita doakan saja yang terbaik untuk orang-orang yang Semoga kita jadi goblok. trending. Semoga jadi trending nomor 1. Kita saja yang goblok sebenarnya menurutku sih. Kita habiskan waktu hanya untuk menghujat bla bla bla. Dia yang kaya maksudku. Iya, maksudku komentar negatif itu tidak akan menjarahkan dia dan malah membuat dia menjadi kaya. Kalau kau mau tidak mau lihat dia di industri ini, caranya ada satu. Jangan lihat beritanya. Iya. Jangan komen, jangan like, jangan menghujat. Karena hujatanmu itu sama dengan komentar positif dibaca dalam algoritma. Iya. Komentar negatif, engagementnya naik. Iya. Benar. Endorsementnya tambah. Insight Instagramnya nambah. Duitnya kaya. Dia kaya, kamu asam urat. Begitu. Dia kaya, kuota kamu habis. Kuotamu habis, miskin, bodoh. Iya. Tapi kira-kira apa alasan orang mendua kira-kira? Nah ini nih, tadi kan kita baru bahas tentang si korban. Orang-orangnya, ya. korban, Iya. pelaku Contohnya. sama si
ketiga orang Nah, ketiga. kayak gitu kan. Nah, mendua, alasan orang mendua. Kamu pernah selingkuh? Enggak, jujur. Bukan seleksi, jangan kita kembali ke definisi seleksi atau Enggak, selingkuh jujur, ya. jujur, enggak. Oke. Selingkuh nggak pernah. Kan tadi aku bilang, aku nggak pernah jadi orang yang pelaku berselingkuh. Tapi tadi mendua kan. Tapi hati yang mendua. Bener dong. Apa sih kamu? Kalau berselingkuh berarti kita punya pacar. Oke, terus kamu pacaran dengan orang Pacaran lain? dengan orang lain. Oh, Kalau nah situasimu seperti apa? kalau mendua belum tentu Bang Raim. Kalau mendua Oh, kita punya pacaran? pacar. Tapi Kita bisa suka sama orang lain gitu. Oke. Tapi bukan berarti itu nggak bisa dikategorikan selingkuh kalau menurut gue sih, karena beda halnya. Kalau kita masih tetap menghargai pasangan kita dong. Kayak gini, kita intinya nggak munafik kalau misalkan kita bilang hati kita tuh mendua gitu. Ngerti nggak sih? Kalau misalkan selingkuh kita ya udah, gue emang suka sama dia, ya udah gue punya pacar dia dan punya pacar dia, itu kan artinya berselingkuh. Tapi kalau misalkan mendua itu tetap tidak boleh dibilang bener juga sih sebenarnya. Oke, nah ketika terjadi dan berada pada posisi itu, kira-kira yang mendasari kita apa? Yang mendasari sih Enak, maksudnya tidak, maksudnya selain itu, maksudnya kita runut kalimat-kalimatnya. Beberapa yang saya baca ada juga karena bosan pada pasangan yang sudah ada. Enggak juga sih, enggak juga bosan. Atau ada pilihan yang lebih nyaman. Begitu. Nyaman sih sebenarnya. Ketika sesuatu baru kita dapat pada orang yang baru dan kita tidak dapat pada orang yang dekat sama kita, ya sudah deh saya ambil yang ini saja, mungkin ya salah satunya. Betul, tapi sih kayak yang disadari dari orang yang mendua kalau menurut gue gini, dia kenapa nggak berselingkuh gitu kan, maksudnya sama aja dong konotasinya ya kan, sebenarnya sama aja, cuman dia nggak pacaran aja gitu, intinya gitu kan. Ya udahlah, dosa-dosa aja iya, saja. Kalau menurut gue tuh mungkin dia masih sadar gini kali, mungkin yang dipunyain sama cowok gue 80%. Terus gue nggak bisa dapetin si di selingkuhan gue bisa dapetin 20%. Tapi kalau gue ninggalin dia gue rugi dong gitu. Gue rugi banget. Ada di pasangan gue gitu. Okay. Mungkin masih kayak gitu ya. Mungkin. Ini masih mungkin loh ya semuanya. Pembenaran dosa. Iya memang orang kalau ya pendosa itu selalu cari cara sih. Tapi itu kan udah lama, udah dulu-dulu. Oke. Sekarang nggak boleh kayak gitu-gitu lah. Kamu umur berapa, Pak? Umur berapa, Cek? 21 tahun ini. 21, kamu masih segar lah, masih muda lah, masih. Iya, 21 tahun ini. Pertama kali kenal pacaran itu? Ini harus jujur banget. Terserah kamu. SD. Anjay. Kamu dari SD memang sudah gatal begitu ya? Astaga. Maksudnya dari SD memang sudah. Enggak, itu pacaran ngaco sih sebenarnya. Cinta-cinta. Iya. Cinta-cinta anak SD. Tapi lucu banget kalau SD kan kayak nggak ngerti gitu kan. Kayak tiba-tiba ya udah suka. Terus apa dicium? Ditembak. Enggak. Kok ditembak SD? Anjir. Gokil juga tuh si kampret itu. Dan itu gue kelas 3 SD. What? Yang nembak kelas 6 SD. Itu yang kelas 6 SD sudah mimpi basah apa bagaimana? Aduh, gue nggak nyampe ke situ. Udah gitu juga pacarannya tuh nggak jelas, nggak tahu berapa bulan, nggak tahu berapa hari. Kayak ya udah ditembak, ya udah dia pacar gue gitu, kayak gitu doang. Gitu. Sekolah apa di mana? Kau sekolah di mana? Ada lah salah satu SD di Pejaten Barat dekat rumah. Oh, kamu memang anak Jakarta anak gitu. Jaksel. Oke. Anak Jaksel. Kelas 3 SD. Wow. Enggak sih, sebenarnya itu kayak karena itulah maksud, tapi itu kan pertama kali kau ingat cinta itu seperti apa kepada lawan jenis ya. Waktu saya pacaran pertama kali kelas 3 SMA, coy. SMA. Kau SD, saya SMA. Wow. Itu gimana ceritanya? Maksudnya ngedeketinnya gimana? Capek saja coy berada pada lingkungan laki-laki yang semuanya punya pacar kayak. Iya, dan lagian saya jomblo saat itu bukan karena tidak laku tapi nggak mau pilihan aja. juga malas aja coy. Malas aja. Cuman ini lingkunganku memang kayak jadi kepancing nih, gue juga bisa gitu. Walaupun sebenarnya yang naksir ya lumayan ada juga. Soalnya waktu sekolah lumayan pintar dan punya uang juga. Oh gitu. Nah perempuan kan. Mantannya Bang Raim nih, coba lihat Bang Raim sekarang.
Agak ngeri juga ya, ada ambulans segala. Rajin. Oke, berarti kalau kita tarik kesimpulan, kita tidak bisa benarkan, tapi kita tidak bisa salahkan. Betul. 100%. Karena kita tidak tahu nih dari mana kasusnya. Betul. Apakah salahnya di pelakor, Pelakor, atau bisa jadi sih yang merasa dirinya korban, bisa jadi dia yang merasa dari sumber sudah mati atau belum? Belum, supaya kita closing sedikit. Iya. Padahal saya mau simpulkan tadi bagus ini. Ayo terusin aja bang. 2 menit, oke. Ayo terusin. Ayo. Kita ulang. Ulang. Berarti kalau kita simpulkan, kita lihat dari masalahnya dulu ini. Iya, Tidak betul. bisa terlalu kita salahkan si orang ketiga. Atau pelakor. Tapi tidak bisa terlalu kita benarkan juga. Iya. Tergantung dari mana kita lihat sudut pandangnya. Betul. Apakah dari si katakanlah pelakunya yang gatal, laki-lakinya yang gatal misalkan, atau bisa jadi dari si yang dia merasa dirinya korban. Tetapi bisa jadi dia dari dari sumber bahwa si pelaku ini mau ke orang ketiga. Iya benar juga. Atau juga bisa intinya jadi salah deh. Intinya nggak bisa dibenarkan kan, nggak boleh jadi bener gitu. Iya. Tapi ya tergantung situasinya lah. Pokoknya yang penting manage hati kita sendiri aja gitu. Bener gak sih? Bener dong, yang penting manage hati kita sendiri. Mau nantinya gimana sama pasangan kita, kalau hatinya udah bisa di manage kan jadi gak ada sakit, gak ada salah bener untuk diduain atau ditigain. Berarti selagi kamu itu masih pacaran, jangan berikan dirimu 100% cintamu kepada individu. Menurut tuh kalau kamu mau kasih 100% cintamu ke Tuhan coy. Betul banget, itu mah udah. Karena kau tidak akan kecewa dengan Tuhan. Bener banget. Itu mah kayak udah rules nomor 0 gak sih? Iya, rules nomor 0, iya harus 100% ke Tuhan gitu. Makanya saya agak jarang berharap ke orang coy. Berharap, memang saya orang yang jarang berharap. Kenapa? Karena memang harapan ujungnya kalau tidak terwujud sakit hati. Benar. Itulah kenapa kurangi berharap, perbanyak berdoa. Benar. Karena kalau berdoa tidak terwujud, tidak akan kau kecewa, malah kau ikhlas. Iya. Kenapa? Karena Tuhan bisa jadi kasih yang terbaik. Dia tahu apa yang terbaik buat kau. Mungkin saya tidak akan kabulkan ini, tapi saya akan kasih kau lebih besar daripada ini. Akan ada gantinya gitu. Ini dulu yang dikasih gitu. Sudah lumayan bagus tadi, sepertinya kita harus closing dengan kata itu saja. Terima kasih loh Pak Edo, kau sudah bersore-sore. Thank you juga, thank you so much. By the way, Fai, Instagrammu apa yang bisa kita tahu dekat-dekat ini? Instagram aku di deskripsi, dan saya taruh juga. Iya. Fai Argi Chen, Fai Argi CHN. Oke, nanti Humoria Indonesia juga dong. Teman-teman, bisa ke kanalnya Humoria ID, saya taruh di deskripsi. Itu adalah kanal berita komedi. Yang tidak membeda-bedakan stand up komedi, lawak tradisional, lawak grup. Pokoknya yang berhubungan dengan komedi Indonesia dibahas di situ. Iya. Saya juga pernah jadi salah satu tamunya Fai. Itulah kenapa. Terima kasih juga. Thank you so much sudah jadi juga. bagian dari podcast ini. Saya mau tantang untuk komen. Oke. Kau taruh di deskripsi, taruh di kolom komentar. Menurutmu siapa yang salah? Si korban, si pelakor, atau si pelaku? Nah, coba boleh. Oke deh. Terima kasih banyak guys.